Bismillah, kita bahas soal tentang dimensi 3 nih, soal geometri pertama yang kita bahas ya. Kedua ya, setelah trigono. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang, ya ini udah ada ya bre, kita nggak pakai penggaris ya, dan juga kita nggak pakai tablet, jadi harap dimaklum kalau misalnya medeng kayak gini ya. P dan Q masing-masing titik tengah AB, berarti di sini ada P, di sini ada Q, titik tengahnya gitu ya. Nah, terus sedangkan R merupakan titik perpotongan EG sama FH, berarti di sini ada perpotongan diagonal ya, yakni di titik R. Ini titik R di sini. Yang ditanyakan adalah jarak titik R ke bidang EP QH. EP QH, EP berarti E ke P, EP QH. Nah, gini ya. Nah, ini kita arsir dulu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak R ke bidang ini. Gimana caranya? Maka caranya, ingat, di dimensi 3, kita harus buat bentuk ini ke dalam bentuk penerapan Pitagoras. Biasanya kayak gitu ya. Kalau nggak dengan penerapan trigono, kita gunain penerapan Pitagoras. Nah, jarak R ke titik ini kita bentuk segitiga dulu. Dari sini tarik dulu garis ke bawah. Ya, katakanlah ada titik N di sini. Terus kita tarik juga secara tegak lurus ke kiri. Katakanlah di sini ada titik M misalnya ya. Maka kita tarik garis dari M ke N. Tuh, jadi ngebentuklah segitiga. Maka jarak bidang titik R ke bidang EPQH itu akan tegak lurus ke sini, ke garis MN gitu bre. Nah, katakanlah ini ada titik O di sini aja ya, titik O di sini gitu. Jadi kalau digambarin segitiganya itu nanti jarak R ke bidang EPQH itu akan sama dengan kayak gini. Nah, Bapak gambarin lagi ya, visualisasiin lagi. Ini R, ini M, ini N. Di sini katakanlah ini O secara tegak lurus. Yang ditanyakan adalah OR atau RO. RO-nya berapa gitu ya. Nah, rusuknya adalah A. Berarti udah diketahuin lah ya bahwa RN itu adalah A karena tingginya sama. Dan RM itu setengah dari A. Setengah dari A. Maka MN akan sama dengan berapa? Nah, kita tahu bahwa RO itu ya, untuk mencari titik ke dalam garis RO seperti ini, kalau yang ditanyanya ini, kita punya rumus. RO sama dengan RM dikali RN gitu kan, RM dikali RN dibagi. Nah, rumus Pitagorasnya ya, Pitagoras dari apa? Dari mencari MN ya. Pitagorasnya berapa? Akar dari apa? Dari RM kuadrat ditambah RN kuadrat gitu. Kenapa pakai Pitagoras? Karena di sini sudut siku. Jadi untuk mencari RO itu gini bre, RM kali RN dibagi sisi MN gitu. MN ini sisi untuk MN itu dicarinya gimana? Menggunakan Pitagoras, yakni Pitagoras dari RM kuadrat ditambah RN kuadrat. Gitu aja langsung. Atau bisa juga kita tulis kayak gini deh, ya. RM kali RN akan sama dengan RO kali MN. Dari mana itu Pak? Dari alas kali tinggi akan sama dengan alas segitiga MN kali tinggi OR. Gitu ya. Jadi kan ini segitiga punya alas sama tinggi. Kalau dilihat dari siku-sikunya, maka alasnya RM, tingginya RN. Atau kebalikannya boleh. Kalau dilihat dari alasnya MN, berarti kalau alasnya MN, tingginya itu adalah OR. Menggunakan rumus luas segitiga. Ya, berarti di sini ada setengah atau ya, kita tulis setengah kali gitu kan. Tapi udah tetap aja dicoret ya, karena ruas kiri sama ruas kanan ada setengah, kita coret. Maka RO itu akan sama dengan RM kali RN dibagi dengan MN. Nah, sisi MN ini menggunakan Pitagoras karena sisi miring. YRM kuadrat ditambah RN kuadrat. Maka akan sama dengan RO sama dengan, masukin bre angka-angkanya. RM itu adalah setengah A kali A dibagi akar dari setengah A kuadrat ditambah A kuadrat akan sama dengan setengah A kali A, berarti jadi setengah A kuadrat per akar dari setengah kuadrat, berarti 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat, kayak gitu kan. Berarti akan sama dengan setengah A kuadrat per 1/4 tambah 1. Jadi caranya gini, 1/4 tambah 1, ini kan 1 ya, di sini koefisiennya 4 kali 1, 4 tambah 1, jadi 5. Akar dari 5/4 A kuadrat, gitu. Nah, baru kita keluarkan akarnya. Jadi setengah A kuadrat per, ya,
Ini akar 4 kan bisa ya. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Nah, di sini akar A kuadrat itu adalah A, gitu kan? Iya, akar 5. Karena akar 5 nggak bisa, tetap dia di dalam akar. Karena 5 itu nggak bisa diakarkan ya, jadi dia tetap dalam akar. Kalau 4 kan bisa. Akar 4 berapa? 2. Akar A kuadrat, ya A. A-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, udah kayak gini ya, kita coret aja nih. Coret, coret. Ya, karena bawahnya ada penyebutnya sama. Terus A yang di atas kita coret juga. Coret, coret. Yang berarti sisa yang atas. Berarti A per akar 5. Kita kalikan dengan sekawan. Jadi A akar 5 per akar 5 kali akar 5, 5. Biar nggak ada penyebut yang berbentuk akar. Jadi A akar 5 per 5. A per 5 akar 5. Atau A akar 5 per 5. Yang mana nih jawabannya? Yang D. Nih. Selesai, Bre. Gitu ya untuk dimensi 3. Ingat ya, ini adalah pembahasan soalnya. Next, video berikutnya, Bre.